Nah, untuk ikatannya. Seterusnya karet gelang-gelang untuk ikatan selang aerobnya. Seterusnya kayu pengaduk, tolong disiapkan. Kemudian botol bekas air mineral, nanti diisi dengan air bersih tempat anaerobnya. Kemudian tali plastik atau tali rapia ada di situ. Nah, tali rapia itu untuk ikatan gantungan apa namanya, botol mineral. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita juga sampaikan bahwa apa fungsi daripada kotoran sapi itu untuk kita bikin pupuk cair. Nah, ini satu-satu kita perjelaskan. Kotoran sapi itu mengandung si organik yang paling tinggi, unsur N yang tinggi. Nah, di situ perlu kalau misalnya dalam tanaman jagung kita 1 hektar, nggak mungkin 15 kg cukup kotoran sapi. Tapi dengan cara perlakuan kita ini cukup. Nah, taruhlah kita punya kandang sapi banyak, ya boleh. Tapi nggak akhirnya pun pengangkutan segala macam. Kemudian air kelapa. Nah, kenapa kita harus bikin air kelapa? Nah, air kelapa itu adalah apa namanya? Sebagai untuk perangsang tumbuh tanaman. Nah, jadi pupuk juga. Kemudian air cuci beras itu dari zaman dahulu dipakai untuk tanaman. Kenapa? Air cuci beras ini sangat banyak mengandung vitamin B1. Banyak mengandung vitamin B1. Unsur fosfat ada di situ, sangat cocok untuk perangsang pertumbuhan akar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa tadi saya bilang dapat meningkatkan hasil, kemudian hemat pupuk kimia? Karena ada faktor-faktor penunjang. Nah, pertumbuhan akar dan segala macam. Kemudian ada gula merah. Gula merah ini kita gunakan untuk kita dalam pembuatan pupuk organik cair ini menggunakan IE4. Di situ ada bakteri baik. Nah, ini dia. Itu ada bakteri baik. Jadi IE4 ini nanti kita campur dengan gula merah. Karena gula merah ini untuk sumber nutrisi makanan daripada mikroorganisme. Jadi Bapak Ibu nanti kalau setelah acara ini boleh dipraktek sendiri untuk kebutuhan sendiri. Selebihnya kalau ada yang minta kasih. Seperti saya bikin sendiri Bapak Ibu. Ini ada contoh saya bawa. Ini Bapak. Dia ini mempunyai gas karena ini udah tidur, karena saya bawa tadi goyang-goyang dan bangun dia. Jadi bangun dia bernapas, udah keluar gas. Jadi ini nggak berdiri lagi dia. Nah, hampir runtuh. Kemudian ini VOC-nya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita buat nanti, kita fermentasi lebih kurang 3 minggu. Itu kalau berhasil nanti air itu berubah jadi aroma kayak bau tape. Nah, boleh Bapak kalau mau cium aroma ini bagaimana? Nah. Kalau nggak berhasil baunya bau busuk, bau bangkai, bau mata tape Pak ya. Nah.
Kemudian satu lagi Pak, tanda POC-nya berhasil. Ada sejenis jamur yang terapung di atasnya. Coba Bapak tengok. Jangan Bapak goncang dulu, Bapak tengok. Di dalamnya itu ada. Di atas tuh, putih-putih. Nah, jadi begitulah kira-kira gambarannya kalau nanti hasil yang Bapak Ibu coba di rumah berhasil atau tidaknya. Kemudian bagaimana pula cara buatnya, dosisnya? Itu perlu juga Pak. Walaupun ini organik juga berpengaruh Pak. Kalau terutama tanaman yang apa, sayur-sayuran. Dapat Bapak gunakan 1:5 Pak, atau 1:10. Satu bagian POC cair dicampur dengan 5 bagian air bersih atau 10 bagian air bersih. Itu untuk tanaman muda Pak. Untuk tanaman keras bisa dikondisikan Pak. Yang jelasnya tanaman keras itu lebih banyak. Nanti setelah Bapak aduk menggunakan POC cair yang 1:5 sampai 1:10. Ini sebagai gambaran ketika Bapak menggunakan polybag Pak, kira-kira polybag sawit, Bapak tuangkan 200 ml. 200 ml itu Pak lebih kurang segini, ini 240 ya. 200. 220. Boleh Bapak gunakan satu botol ini. Bisa Bapak gunakan kalau tanaman di rumah tabung lampot 2 hari sekali, 3 hari sekali Bapak bikin. Jadi begitu Pak kira-kira sebagai gambaran. Mungkin dari pembicaraan saya tadi saya minta mungkin ada pertanyaan cuma 3 orang aja karena kita hanya waktu. Ada kira-kira sebutkan namanya, asal kelompok mana. Kalau nggak ada ini kita tutup, kita langsung ke praktek. Ini Pak, saya dari Desa Pusaka. Berarti kalau tumbuh jamur itu Pak, berarti itu Pak, jadi Pak ya, POC-nya Pak. Ya. Berarti itu tanda jadi. Tanda jadi. Kalau tanda nggak jadinya Pak, Itu berbau aroma tak sedap, bau busuk. Oh ya, dan itu aja Pak. Terima kasih. Gini Pak, kalau saya ulangi lagi, setelah kita fermentasi selama 3 minggu lebih kurang, kan kita buka. Kita buka, baunya bau busuk Pak. Berarti itu nggak berhasil, gagal. Apalagi ada ulat di dalam Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau ada aromanya kayak bau, kayak apa? Aroma tape. Kemudian ada tanda-tanda kayak Bapak tengok tadi, ada jamur di atasnya, itu udah berhasil Pak. Boleh Bapak nanti koordinasi dengan penyuluh tempatnya atau dengan ke saya boleh. Ataupun ini kalau Bapak Ibu kedua kelompok ingin praktek, kita penyuluh Teman Timur siap datang. Ya Pak kan? Kita siap untuk membantu. Dari mana Pak? Dari Desa Sumur Pusaka. Daerah Sumur Pusaka. Nama Bapak siapa? Erwan Pak. Pak Irwan. Bagus. Yang lain kira-kira? Saya rasa mungkin ini sudah cukup mengerti. Jadi kita ini langsung ke praktek.
Mungkin nanti karena ini ada pembukaan, mungkin di akhir nanti saya nggak mukadimah lagi. Nah, saya nggak mukadimah lagi. Mungkin saya cukupkan di sini sekedar untuk mukadimah, eh, di mana pembicaraan saya dari awal sampai akhir, karena kami ini penyuluh, bahasanya bahasa penyuluh, bahasa di lapangan. Sedikit mungkin agak kasar menurut saya, Pak. Nah, jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan pandangan Bapak Ibu sekalian, saya mohon diperbanyak maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.